masih pengen ini aku masih bisa kayak gitu. Sekarang ya kan udah jadi istri, Lebih nurut lah. harus lebih nurut kan, katanya surganya istri ada di suaminya. Penyanyi Gisela Anastasia memang kerap jadi sorotan warganet. Ibu Gempita itu kali ini membuat warganet salah fokus dengan sebuah video milik dirinya di tepi pantai. Bagaimana tidak, mantan kekasih Wijin Saputra itu melakukan sesi wawancara, tetapi dengan kondisi celana yang melorot. Entah apakah Gisel menyadari celananya melorot atau tidak. Pasalnya ia menggunakan handuk sebagai penutup sehingga tak tampak vulgar. Dalam video tersebut pun tampak Gisel tetap santai dan tenang saat berbicara di depan kamera. Hai, aku Gisel. Selamat. Tentunya video ini langsung diburu netizen. Banyak yang mengomentari video janda beranak satu tersebut yang bikin gagal fokus. Sementara itu di lain tempat, Dian Sastro juga tengah menjadi sorotan warganet. Namun lain dengan Gisel. Dian Sastro jadi pusat perhatian lantaran wajah cantik awet muda di usia yang kini sudah menginjak 41 tahun. Istri Indraguna Sutowo itu ternyata rajin merawat tubuhnya dengan makanan yang sehat dan skincare ala rumahan sejak usianya 20 tahun. Jadi jangan sampai males, jadi mulailah lebih cepat, lebih early, lebih awal untuk bisa never stop glowing atau bersinar glowing sampai seterusnya. Dari makanan kalau aku memang ada juga, jadi kayak banyak minum air putih juga, tapi yang harus juga nggak boleh absen itu adalah skincare-nya. Jadi setiap malam dan pagi itu aku pakai skincare yang cocok buat kulit aku. Meski kerap dipuji cantik, bahkan disebut-sebut sebagai wanita cantik ikonik Indonesia, Dian tak menyangkal jika dirinya juga memiliki kekhawatiran kulitnya berflek hitam. Ia mengaku sudah mulai merasakan hal tersebut sejak kehamilan anak pertamanya. Oleh sebab itu, Dian pun mengurangi asupan yang mengandung banyak gula, tepung, dan susu. Mengurangi gula juga, soalnya itu kalau misalnya kita terlalu banyak asupan gula, terutama dari minuman-minuman manis, itu tuh kayak langsung pengurangan kolagennya tuh lebih cepat. Jadi itu kerutan juga lebih cepat, terus habis itu bintik-bintik gelap juga makin banyak. Kalau aku ya, aku bahkan ngurangin nggak cuma gula aja, tepung. Padahal aku masih suka kan ya. Ya setiap kali makan ya keluar gitu loh, keluar yang nggak bintik hitamnya segala macam. Jadi emang aku ngurangin ke tepung sama ngurangin susu sebenarnya dari produk. Kulit aku kalau lagi kurang bagus keluar bintik hitam, aku insecure banget jujur aja. Iya itu beban banget, aku malu banget dibilang kayak gitu karena jujur menurut aku banyak banget di Indonesia orang yang cantik-cantik banget dan bahkan jauh lebih cantik daripada aku. Bersyukur juga sih dibilang kayak gitu, tapi ya intinya aku juga nggak selalu cantik kok, aku juga bisa begini juga dengan segala macam perawatan yang rajin, yang bener-bener kalau aku males, ya kecantikannya juga berkurang. Jadi emang aku pun juga nggak boleh males perawatan setiap malam. Lantas apa makna kecantikan bagi Dian Sastro? Ini kita baru bisa kelihatan cantik dan bagus tuh kalau kita lagi sehat. Dari dalam ya itu tadi sehat juga, dan sehat itu kan nggak cuma tubuh ya, sehat tuh juga lahir batin. Aku rasa sih kalau misalnya kita orang yang nggak happy juga atau mungkin banyak stres gitu, kurang istirahat, aku rasa itu juga akan mempengaruhi penampilan di luar. Jadi memang kecantikan itu selalu luar dalam sih. Nggak banyak ngomongin orang kan, kalau nggak jadi kebanyakan pikiran jelek dalam hidup kita. Mendingan kita happy-happy aja. Di tengah kondisi psikisnya yang sudah mulai membaik dan muncul ke permukaan publik, Rebecca Klopper justru kembali dibuat khawatir. Lantaran berkas laporan terkait video syurnya sudah diperiksa tim penyidik Mabes Polri. Pihak kepolisian pun tengah mempelajari dan akan segera meminta keterangan Rebecca dalam waktu dekat. Yang RAPK itu LP-nya baru dipelajari. Saat ini laporan polisi LP-nya itu sudah ada di penyidik. Dan saat ini LP itu sudah dipelajari, tentu ya selanjutnya nanti akan meminta keterangan atau interview untuk diklarifikasi ya. Keterangan pelapor. Pelapor ini artinya yang melapor kemarin, kuasa hukum dan juga korban. Jadi kita masih memanggil saksi-saksi lainnya. Jadi ada beberapa saksi-saksi yang akan dipanggil tadi. Ya, Rebecca memang patut khawatir mengingat skandal video syur serupa sebelumnya juga menjadi tersangka dan terpenjara.
Seperti yang terjadi pada kasus Ariel Lunamaya dan Giselle yang sama-sama menjadi tersangka, padahal mereka tidak menyebarkan. Benarkah hal ini pula yang membuat Rizky Pahlevi merasa khawatir dan membuatnya kini berada di Singapura? Belum dapat informasi, kami masih menunggu. Intinya klien kami akan kooperatif bila mana ada panggilan dan juga akan hadir sebagai warga negara yang baik yang sudah membuat laporan. Belum tahu, tergantung polisi. Ya, polisi kapan mau memanggil ya, pasti akan kita hadir ya. Dia tidak akan muncul ya, saya tegaskan dia tidak akan muncul karena dia satu ada di Singapura. Kedua, dia trauma ya, traumatik dengan pemberitaan yang beredar. Viralnya kasus ini pun berimbas pada hubungan asmara Rebecca dan Fadly Faisal. Hubungan keduanya dikabarkan kandas menyusul tersebarnya kasus skandal ini. Namun munculnya Rebecca Fadly seolah bukti jika keduanya baik-baik saja. Sementara itu, Rebecca sendiri telah meminta maaf secara langsung pada Fadly dan keluarga. Kasihan anak ini, masih remaja, masih muda, masa depannya masih panjang, dan tersebar hal seperti itu kan kurang tepat ya. Itu kan kena, bisa bikin kita depresi malah. Bagi saya, Fadly dengan kena masalah pacarnya, jangankan pacar kena masalah, teman aja kena masalah, ya kita pantas juga turut prihatin. Dia menyampaikan minta maaf, ya tentu, kenapa? Karena dia kami merasa terseret-seret gara-gara persoalan itu. Awas sih ngumpet ketahuan. Lightingnya happy anniversary. Ini bunga. Kak buat konten Kak, senyum aja Kak. Hah? Senyum aja buat konten. Suapin biar diabetes. Pasangan yang menikah pada 6 Juni 2022 ini juga membagi kebahagiaan di hari ulang tahun pernikahannya dengan mengajak makan malam keluarga terdekat. Momen makan malam yang digelar Dedi dan Sabrina, suasananya terlihat sangat intimate. Sabrina pun tampak akrab dengan Aska, putri. Bilang berliku, Dedi yang berstatus duda satu anak jatuh cinta kepada Sabrina yang berprofesi sebagai model dan beauty creator. Selama beberapa tahun pacaran, Dedi dan Sabrina sempat putus nyambung. Keseriusan Dedi dalam memacari Sabrina ditunjukkan dengan mengikuti keyakinan yang dianut Sabrina. Selama menikah, Dedi dan Sabrina sering membagikan momen kemesraan mereka pada akun media sosial masing-masing. Bahaya ketika istri terlepas dari genggaman suami di mall. Sebenarnya kalau misalnya bertahan tuh kan Kamu diiming-iming soalnya apa? kalau netizen tuh pasti dulu nih komennya pasti kan kayak, oh gak kasihan ya udah lama banget gak dinikah-nikahin. Kayak maksudnya gimana ya bilang, jadi kan kita ngejalanin kan sebenarnya nggak berasa kan. Ya sekarang maksudnya kan udah beda. Kalau pacaran kan mungkin aku masih aku masih pengen ini, aku mau ini, aku masih bisa kayak gitu. Kalau sekarang ya kan udah jadi Lebih nurut lah. harus lebih nurut kan. Katanya surganya istri ada di suami.